Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab Del ABS yang kami hormati, alhamdulillah tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang Allah beri kesempatan untuk menuntut ilmu seperti kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan masuk pelajaran ke-18 dari kitab Durusul Lughah ya. Kita akan membahas pelajaran ke-18 dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Mari kita buka kitabnya. Kita buka kitab Durusul Lughahnya, pelajaran ke-18. Nah, pelajaran ke-18 mana dia ya? Pelajaran 18. Ya, ketemu. Dia di halaman 100. Ad-darsu samina asyara. Pelajaran ke-18. Nam ya ikhwan wa akhwat, sudah siapkah antum dan antuna? Nah. Tapi sebelum kita bahas kitab Durusul Lughahnya, pelajaran 18-nya, mari kita lihat dulu buku kita, buku khusus materi kita, buku belajar Nahwu Sharaf. Sedikit demi sedikit kita lihat di pelajaran ke-18 membahas apa ya, kita lihat bersama-sama. Karena disinilah isi dari apa? Dari kitab Durusul Lughah itu kita simpulkan di kitab ini. Nah, pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18. Pertama, kita akan dikenalkan tentang isim musanna. Kita dikenalkan tentang isim musanna. Nah, apa sih isim musanna? Apa isim musanna itu? Isim musanna adalah isim apa? Isim musanna adalah isim yang apa? Yang jumlahnya 2. Isim musanna adalah isim yang jumlahnya 2. Sebagai contoh ya, contohnya apa? Sebagai contoh, kitabani. Apa artinya kitabani? Artinya 2 buku. Berarti bukunya ada 2. Makanya disebut isim musanna. Disebut isim musanna karena jumlahnya 2. Kitabani, 2 buku. Nah. Jadi ini isim musanna. Kemudian bagaimana sih caranya merubah dari isim mufrad menjadi isim musanna?
Di bagaimana caranya kita merubah isim mufrad ke isim musanna? Adakah yang bisa menjawab bagaimana caranya? Maka caranya adalah, lihat caranya, tambahkan. Tambahkan apa? Tambahkan pada akhir isim mufrad tersebut alif nun. Tambahkan alif nun pada akhir isim mufrad tersebut. Atau ya nun. Bisa alif nun atau ya nun. Dan harokat nunnya selalu di kasro. Harokat nunnya selalu di kasro. Sebagai contoh ya, kita lihat contohnya. Nah, contohnya kitabun. Tambahkan alif dan nun. Nunnya di kasro. Jadilah kitabani. Tambahkan ya nun. Kitabaini. Kolamun. Tambahkan alif dan nun. Jadilah kolamani. Tambahkan ya nun. Kolamaini. Nah, inilah cara merubah isim mufrad menjadi isim musanna. Insyaallah mudah ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita mengenal kam. Kita dikenalkan tentang kam. Apa itu kam? Kam adalah isim istifham. Apa tadi? Kam adalah isim istifham. Kata tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, jarak, rentang waktu, usia, dan harga. Menggunakan kam. Nah, dalam bahasa kita, kam diartikan, artinya adalah apa? Siapa tahu? Artinya adalah berapa. Kam artinya berapa. Nah, berikutnya ya ikhwan dan akhwat, kita dikenalkan tentang tamyiz. Tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Nah, maka dijawab, tamyiz adalah isim. Tamyiz. Apa tamyiz tadi? Dia adalah isim. Tamyiz isim nasab. Harokat huruf terakhirnya di fathah atau fathah tanwin. Ini hukum asalnya ya. Tamyiz isim nasab atau harokat huruf terakhir di fathah atau fathah tanwin. Dia nakirah. Dia isim yang nasab, yang nakirah, yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas, masih samar. Tamyiz ada isim nasab dan nakirah yang memberi penjelas isim sebelumnya yang belum jelas atau samar. Kalau isim nasab itu apa? Mudahnya isim nasab itu isim yang harokatnya di fathah atau fathah tanwin gitu ya. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan, bahwasanya di antara bentuk tamyiz adalah
isim nakirah yang jatuh setelah kam. Isim nakirah yang jatuh setelah kam. Jadi di antara bentuk tamyiz, isim nakirah atau tidak didahului alif lam yang harokat huruf terakhirnya di fathah tanwin dan jatuh setelah kam. Jatuh setelah kam. Berada setelah kam. Contohnya, ini contohnya. Contohnya, kam akhon laka, maka akhon tamyiz. Isim tidak didahului alif lam atau nakirah yang harokat huruf terakhirnya di fathah tanwin jatuh setelah kam. Kam ajalatan lidarajah, ajalatan tamyiz. Kam nafidatan fil bait, nafidatan tamyiz. Nah, karena akhon, ajalatan, nafidatan ini menjelaskan tentang kam. Nah, ya ikhwan, akhwat, mohon perhatikan. Berikutnya kita mengenal ataf dan ma'tuf. Kita mengenal ataf dan ma'tuf. Apa itu ataf? Apa itu ma'tuf? Pertama, kita kenal dulu apa itu ataf. Apa itu ataf? Ataf adalah pengikut kepada kata sebelumnya dalam harokat atau i'rab. Karena dihubungkan oleh huruf ataf. Jadi pengikut kepada kata sebelumnya dalam harokat atau i'rab karena dihubungkan oleh huruf ataf. Di antara huruf ataf adalah wawu. Di antara huruf ataf adalah wawu. Kemudian apa itu ma'tuf? Apa itu ma'tuf? Mari kita perhatikan. Apa itu ma'tuf? Ma'tuf adalah kata atau isim atau fi'il yang diikuti oleh kata atau isim atau fi'il sebelumnya. Ma'tuf adalah kata atau isim atau fi'il yang diikuti oleh kata atau isim atau fi'il setelahnya, ya. Saya ulang. Ma'tuf adalah kata, isim atau fi'il yang diikuti oleh kata, isim atau fi'il setelahnya. Setelahnya yang dihubungkan oleh huruf ataf. Kalau ataf pengikut kata sebelumnya. Berarti ma'tuf ini yang diikuti oleh ataf. Ataf pengikutnya, ma'tuf yang diikuti. Antara ataf dan ma'tuf dihubungkan dengan huruf ataf diantaranya wawu. Saya ulang, mudahnya ataf pengikut kepada kata sebelumnya, ma'tuf yang diikuti oleh kata setelahnya. Ataf mengikut ke ma'tuf. Nah, contohnya kita berikan contoh. Indi kitabun wa qalamun. Indi kitabun wa qalamun. Qalamun adalah apa? Qalamun. Qalamun sebagai ataf. Kitabun sebagai ma'tuf. Kitabun yang diikuti ma'tuf. At-talibu wa talibatu fil fasli. At-talibatu. At-talibatu ataf. At-talibu apa? At-talibu yang diikuti ma'tuf. Fil fasli
fil fasli wal maktabati tullabun. Al maktabati adalah ataf, al fasli adalah maktuf, gitu ya. Insyaallah mudah, bisa paham ya insyaallah ya. Nah, sedikit ada tambahan mengenal isim musanna yang lain. Huwa musannanya huma, hiya musannanya apa? Huma juga. Anta antuma, anti antuma musannanya allazi allazani, allati musannanya allatani. Nah, ulang. Huwa musannanya huma, hiya musannanya huma, anta musannanya antuma, anti musannanya antuma, allazi musannanya allazani, allati musannanya allatani. Nah, ya ikhwan wa akhwat, mohon diperhatikan baik-baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekarang kita masuk ad-darsul samin asyara, pelajaran ke 18. Kita baca kitab Durusulullahnya. Nah, ada hiwar, ada percakapan. Kita baca terlebih dahulu. Al-Mudarisu. Kam akhon laka ya Muhammadu? Muhammadun li akhun wahidun. Al-Mudarisu. Wa kam ukhtan laka? Al-Mudarisu. Wa kam ukhtan laka? Muhammadun li ukhtani. Al-Mudarisu. Wa kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Hamidun laha ajalatani. Al-Mudarisu. Wa kam aidan fis sanati ya Zakaria? Zakaria fis sanati idani. Huma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Al-Mudarisu. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kam matjaron indahu? Ibrahimu indahu matjarani kabirani. Al-Mudarisu. Wa kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Ismailu fiha nafidatani. Al-Mudarisu. Liman hadzani daftarani? Aliyun huma li. Al-Mudarisu. Liman hatanil mistaratani? Yunusu huma li. Nam ya ikhwan wa akhwat, kita bahas dari awal ya, insyaallah mudah-mudahan mudah. Al-Mudarisu. Kam. Kam di sini adalah isim istifham, menanyakan jumlah. Akhon sebagai tamyiz, penjelas isim atau kam yang belum jelas. Tamyiz di fathah tanwin. Laka la harfu jar, ka isim setelah huruf jar. Kam akhon laka, berapa saudara kamu? Ya Muhammadu, wa Muhammad. Kita jelaskan kedudukan atau jabatan. Di sini kam sebagai mubtada. Akhon tamyiz, laka khobar sibhul jumlah. Nah. Ya harfu nida, Muhammadu munada. Karena nggak mungkin kalau kam kita jadikan khobar. Mana mubtadanya? Tidak ada. Maka kamlah mubtadanya. Laka kan sibul jumlah, pastinya khobar. Akhon kan tamyiz. Nah, Muhammadun menjawab, li akhun wahidun, aku memiliki saudara yang satu.
Li ini gabungan antara huruf jar li dan ya domir ya. Berarti bentuk sibhul jumlah. Sibhul jumlah di awal umumnya khobar. Maka li khobar. Akhunnya mubtada'nya yang diakhirkan. Wahidun sebagai apa? Wahidun sebagai nat. Dia kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya. Aku memiliki saudara yang satu gitu. Al-mudarisu wa kam uhtan laka, dan berapa saudari milikmu? Berarti di atas ya, kam ini isim istifham, menanyakan bilangan, dia mubtada, uhtan tamyiz, isim yang menjelaskan isim sebelumnya, dia di fathah tanwin, tidak boleh dijauhi alif lam, laka khobar sibhul jumlah. Muhammad menjawab, li uhtani, li uhtani, li saya memiliki uhtani, dua saudari. Uhtani ini isim musanna, isim musanna. Mufradnya apa ya ikhwan dan akhwat? Mufradnya apa? Mufradnya adalah ukhtun. Mufradnya ukhtun. Tambahkan alif dan nun jadilah uhtani. Uhtani. Al-mudarisu kam ajalatan lidarajati, kam ajalatan lidarajati. Kam ajalatan lidarajati, berapa roda untuk sepeda? Ya Hamidu, wahai Hamid, wahai Hamid. Kam isim istifham menanyakan jumlah, tetap dia sebagai mubtada. Ajalatan tamyiz ya, dia isim nakirah, terus menerangkan isim sebelumnya yang belum jelas. Dia di fathah tanwin. Dia di fathah tanwin ya. Li huruf jar. Li huruf jar, harfu jar. Ad-darajati di kasroh, kan jadi dua huruf jar. Li-darajati adalah sebagai khobar yang berupa sibhul jumlah. Ya harfu nida, Hamidu munada. Hamidu munada. Munada enggak boleh di tanwin. Kemudian Hamidun laha ajalatani. Laha ajalatani. Dia memiliki dua roda. Laha. Ini huruf jar lam ya dan ha. Ha ini dhamir yang muttasil bersambung. Kalau munfasil hiya. Ha ini dhamir kata ganti untuk apa? Untuk daraja. Untuk daraja. Dia memiliki, dan sepeda itu memiliki ajalatani, dua roda. Ajalatani adalah isim musanna, isim musanna. Mufradnya ajalatun, musananya ajalatani. Ajalatun tambahkan alif nun, jadilah ajalatani. Dia memiliki dua sepeda. Mana mubtada dan khobarnya? Laha adalah khobar sul jumlah ya yang dikedepankan. Ajalataniya mubtada yang berupa isim musanna. Al-mudarisu bertanya lagi, wa kam aidan fis sanati ya Zakaria, dan berapa id, berapa hari raya dalam 1 tahun wahai Zakaria? Kam isim istifham menanyakan bilangan sebagai mubtada, dan tamyiz penjelas, fisanati jar dan majrur, huruf jar dan isim setelahnya sebagai khobar sul jumlah, ya harfu nida Zakaria munada. Zakaria menjawab fisanati idani. Fisanati
idani. Dalam 1 tahun ada 2 id. Fi harfu jar as-sanati di kasroh karena di huruf jar. Ya, gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya membentuk sebuah jumlah. Jika dia di awal kalimat, umumnya sebagai khobar. Umumnya. Tidak pasti, tapi umumnya. Idani sebagai apa? Idani sebagai mubtada yang diakhirkan. Idan ini ismu sana. Mufradnya apa? Idun. Mufradnya idun. Musananya idani. Dalam 1 tahun ada 2 hari raya. Huma, keduanya adalah Idul Fitri wa Idul Adha. Keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Huma ini dhamir untuk musanna. Dhamir untuk jumlah 2. Mufradnya huwa, musananya huma. Huma ini dia 2. Dia 2 orang atau 2 benda. Huma ini dia 2 orang atau 2 benda. Huma ini maksudnya adalah kembali ke idani, 2 hari raya itu. Maksudnya huma keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Huma ini mubtada, idunya khobar. Kenapa enggak ditanwin? Karena dia mudhaf, al-fitri mudhafun ilaih. Wa, ini ada huruf ataf. Idu ini ataf ke id depan. Adha mudhafun ilaih. Nah. Kemudian al-mudarrisu. Ya Ibrahimu. Wahai Ibrahim. Ya harfu nida, Ibrahimu munada. Abuka tajirun kabirun. Ayahmu adalah pedagang yang besar. Ayahmu pedagang yang besar. Abu sini mubtada. Dia isim terletak di awal kalimat. Dan dia merupakan asmaul khamsah. Kaya mudhafun ilaih. Tajirun dia khobarnya. Dan kabirun sebagai naat. Kabirun sebagai naat. Dan ayahmu adalah seorang pedagang yang besar. Kabirun ada persamaan dengan sebelumnya. Kamat jaron indahu. Ada berapa madjar? Ada berapa madjaron di sisinya, atau dia memiliki berapa supermarket. Madjar itu bisa supermarket atau ya toko yang besar gitu. Madjar itu toko yang besar. 6. Perhatikan. Kam sebagai apa di situ? Tentunya kam mubtada. Sama dengan sebelumnya. Madjaron tamyiz. Dan indahu khobar sibuhul jumlah. Jadi madjaron artinya toko yang besar ya. Ya minimarket atau supermarket ya. Atau supermarket misalnya. Supermarket. Nah. Jadi indahu ini khobar sibuhul jumlah. Indah kan dorof. Di fathah karena dia dorof. Dan dia mudhaf. Hanya mudhaf ilaih. Gabungan antara dorof dan mudhaf ilaih bentuk khobar sibuhul jumlah. Nah. Ibrahim menjawab, indahu madjarani kabirani. Dia memiliki 2 supermarket yang besar. Indahu ini khobar sibuhul jumlah. Antara dhorof dan mudhafun ilaih. Madjarani ini mubtada. Dia isim musanna. Mufradnya madjarun. Musananya madjarani. Dan dia man'ut. Kabirani naat.
Kabironi. Nah, lihat. Kabironi isim musanna. Kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya. Sama-sama musanna, sama-sama mudzakkar, sama-sama nakiro. Al-mudarrisu wa kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Wa kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Dan berapa jendela di kamarmu wa Ismail. Kami adalah tetap isim istifham ini sebagai mubtada, nafidatan sebagai tamyiz ya. Fi ghurfati khobar sibuhul jumlah, hurfah mudhaf, kanya mudhafun ilaih. Ya harfun nida Ismailu munada. Sudah sering diulang-ulang dari atas ya, sama saja. Nah, Ismailu menjawab, fiha nafidatani. Di dalamnya ada 2 jendela. Fiha. Ha ini dhamir. Kata ganti untuk apa? Untuk ghurfah. Ghurfah kan mu'annas. Di dalamnya, dalam ghurfah, dalam kamar, ada 2 jendela. Fiha ini sibul jumlah di awal umumnya sebagai khobar ya. Nafidatani adalah mubtada. Diakhirkan. Nafidatani ini isim musanna. Mufradnya nafidatun. Mufradnya nafidatun. Musananya nafidatani. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi. Liman hadzani daftaroni. Milik siapa buku tulis? Milik siapa 2 buku tulis ini? Milik siapa 2 buku tulis ini? Liman, khobar sepuluh jumlah ya, jelas. Hadzani ini semusana. Mufradnya adalah hadza. Mufradnya hadza. Musananya hadzani. Ya hadzani sebagai mubtada. Dan ad-daftarani. Ad-daftarani juga isim musana. Mufradnya daftarun. Musananya ad-daftarani. Dia isim didoli alif lam. Jatuh setelah isim isyarah. Berarti sebagai badal. Ali menjawab, huma li. Keduanya milikku. Huma ini dhamir untuk musanna ya. Mufradnya huwa. Musananya huma. Huma dia. Dia 2. Di sini 2 buku. Li milikku. Di huma dhamir di awal kalimat, maka dia mubtada ya, li khobar sibuhul jumlah. Ingat, huma adalah dhamir ya. Huma ini dhamir untuk musanna. Mufradnya huwa, musananya huma. Nah. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi, liman hatanil mistarotani. Milik siapa 2 penggaris ini? Liman khobar. Hatani ini isim musanna dari apa? Dari hadhihi. Hadhihi musananya hatani. Al-mistarotani musanna dari mistarotun. Al-mistaratu gitu ya. Nah, tadi hatani ini mubtada ya. Dan al-mistarotani badal. Isim didoi alif lam jatuh setelah isim isyarah. Yunus menjawab, huma li. Keduanya milikku. Huma ini musanna dari hiya. Sehingga huma itu bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk mu'annas. Bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk mu'annas. Huma mubtada, li sebagai khobar. Nam ya ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah selesai ya kita baca pelajaran keberapa? Ke-18. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa diulang-ulang mendengarnya biar semakin paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Sekian dulu dari kami. Kalau ada khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.